di 3 tahun pertamanya saya memang malah belum pernah masuk. Itu malah masuk belum pernah masuk ke Salamat, baru di tahun ke 4 dan 5. Tetapi kita masuk ke situ, ada akhir untuk masuk ke manajemen yang saya maksudkan ya. Saya masuk ke manajemen di situ setelah di tahun ke akhir tahun ketiga saya masuk untuk melakukan banyak untuk mengetahui apa sih problemnya, sehingga usaha apa yang kita lakukan. Yang pertama ya, saya nanti sedikit saya ringkas. Kenapa Salamat mengalami kerugian? Yang pertama ya karena overtrust atau terlalu percaya. Terlalu percaya kepada siapa? Jadi waktu di awal rekrutmen itu, yang banyak direkrut itu adalah orang-orang ex Alfa Indo yang dipikir mereka punya pengalaman panjang, sudah pengalaman sekian tahun, itu sudah berpengalaman sekian tahun. Nanti saya ringkas dengan upaya yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nanti ini di PDF kan nggak apa-apa untuk dibagikan ke grup, gitu. Jadi biar semua dapat, gitu. Ya, overtrustnya itu ya tadi kita berpikir ya, pengurus itu berpikir bahwa tenaga kerja atau karyawan yang dari ex Alfa Indo ini tentu diyakini mereka mumpuni secara manajemen, secara ilmu pemasaran dan lain sebagainya. Wong sudah pengalaman 4 tahun, 5 tahun, sekian tahun. Itu. Kita juga berpikir mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang disiplin dan lain sebagainya. Punya dedikasi tinggi, nggak ada karyawan Alfa Indo telat apa itu nggak ada, sudah terbiasa disiplin, sehingga harapannya bentuknya nggak susah karena sudah terbiasa itu. Nah, kemudian harapannya adalah mereka memiliki karakter yang baik, disiplin, jujur, rajin dan lain sebagainya. Ini overtrust ini mengakibatkan lemahnya kontrol dari pengurus. Ini sekalipun sudah menugaskan 1 orang, jadi setiap hari itu sebenarnya ada yang ikut ngantor dari pengurus. Itu dulu nunjuk waktu yang pertama Pak Suyono, habis itu pengurus menunjuk Pak Amri. Pak Amri Wibowo itu dulu. Jadi pengurus sudah berusaha untuk controlling, ada yang ditugaskan setiap hari untuk melakukan kontrol di tempat, artinya ikut ngantor. Nah, tetapi ternyata kenapa kok ini overtrust? Karena semua hal mereka yang memahami itu. Misalkan ya, manajemen bagaimana barang masuk, bagaimana barang keluar, bagaimana input produk dan lain sebagainya. Kan akhirnya semua karyawan yang tahu. Akhirnya saking percayanya, pokoknya ini harus begini Pak. Ya, ini harus begini. Ya, namanya kita mungkin pengurus belum paham alurnya, mereka sudah sekian bertahun-tahun itu. Iya. Singkatnya, ternyata itu keputusan yang salah. Karena sudah pernah diganti pun, ambil X lagi Alfa Indo ternyata jelek. Itulah yang akhirnya dari pengalaman itu saya untuk minimarketnya Brewster itu saya ambil itu fresh graduate. Itu tak balik gitu, fresh graduate ya, malah hasilnya ternyata jauh lebih bagus itu. Ini jadi overtrust ini terlalu percaya kepada tadi ya, orang-orang yang kita anggap mereka memiliki kemampuan dan lain sebagainya, tetapi sekali lagi karena mereka ex Alfa Indo, nggak semuanya ya, ini maksudnya nggak semuanya, ada di antara mereka itu yang ya justru karena X itu mereka jadi paham selimpat-selimpet itu, istilahnya begitu. Ini bahasanya seperti itu. Yang kedua, lemah dan rumitnya sistem pos toko. Apa itu sistem pos toko? Jadi sistem kasir di toko itu namanya kan aplikasi pos itu. Pos. Nah, pos itu yang dipakai oleh Salamat, posnya itu satu sifatnya offline.
Jadi kita yang di rumah sekarang itu mau akses nggak bisa. Itu loh. Berarti full yang pegang itu adalah karyawan. Mereka pegang passwordnya, mereka bisa input, mereka bisa delete, mereka bisa edit, mereka bisa apa. Ini kan masalah ini. Itu. Dan dari pengurus satu pun nggak ada yang mudeng. Itu sistem pos tersebut. Ini, jadi nggak mudeng input itu gimana, ngedit itu gimana, melihat inventory itu apa itu kita nggak mudeng semua. Ini problem pertama dari pos. Satu, offline. Yang kedua, rumit, dipelajari rumit banget. Itu saya belajar mendampingi ada 6 bulan itu nggak mudeng coba, padahal seminggu bisa 3 kali saya di situ dari pagi sampai sore belajar itu nggak mudeng-mudeng. Sampai saya berpikir jangan-jangan karyawan sama nggak mudengnya. Cuman karena kita nggak mudeng, kita nggak ngerti kesalahan karyawan. Itu loh. Ini jadi rumitnya luar biasa. Misalnya dibuat manual aja, itu skalanya masih kecil. Ini yang ketiga, ya tadi yang ketiga dari sistem pos apa tadi yang pertama ya, offline. Yang kedua rumit, gitu kan. Yang ketiga sistemnya jaringan. Apa itu jaringan? Di dalam kantor ada komputer pusat yang dihubungkan pakai kabel, namanya kabel UTP, dihubungkan ke komputer kasir di depan. Data ada di pusat. Ini namanya komputer kita sebutnya server. Nah, sementara yang di kasir itu namanya klien. Nah, ketika server di-input itu harus ada proses namanya sinkronisasi supaya data yang ada di klien itu berubahnya sama. Ternyata setelah kita coba input dan sinkron itu selalu gagal. Akibatnya apa? Nanti ada penjelasannya. Jadi otomatis nanti itu jadi masalah. Penjelasannya nanti di tahap berikutnya. Efeknya saja langsung lah. Efeknya apa? Ketika diinput di komputer master, ternyata di komputer klien itu tidak berhasil ambil data, maka akibatnya adalah harga itu tidak berubah di kasir. Di komputer pusat berubah, tapi di komputer kasir tidak. Harga apa tuh? Harga jual produk. Jual beli sebenarnya. Iya, jual beli produk. Harga jual beli. Iya, kulakan dari Kan harga belinya berapa, kan jual berapa. Nah, itu harusnya sinkron kan? Nah, kan di komputer pusat sudah sinkron. Begitu disinkronkan ke klien, ternyata tidak. Yang harga jual beli itu. Iya, yang akhirnya ternyata saya temukan setelah saya ganti sistemnya dengan sistem online. Karena saya sudah putus asa, sudah gak mudeng-mudeng, susahnya luar biasa. Sampai kita sewa ya, kita sewa orang yang nyeting dari awal dan suruh ngajari saya caranya pos. Itu sampai nginput produk sekian hari, jadi diulang, data lama di-download semua, baru ketahuan lah ternyata sepanjang Salamat beroperasi produknya tidak diupdate. Jadi di komputer klien nggak ke-update misalkan ya, sekarang kita beli le mineral sudah 2.000, katakanlah harus sudah 3.000, harusnya mungkin jualnya 4.000, ternyata belinya sekarang sudah misalkan 3.300, harga jualnya masih 3.500 misalkan gitu, karena masih ikut yang zaman dulu. Itu problem lah. Pengurus karena dulu nggak menguasai pos, akhirnya kan nggak ngerti kalau itu ada problem. Kita ketahui setelah saya download semua datanya, saya pindah ke aplikasi yang online, baru muncul semua harganya salah. Itu wah, itu sekian tahun seperti itu, otomatis ruginya banyak. Tapi rugi itu, Pak. Ya pasti rugi kan? Operasional tetap keluar. Kan Leweng harga lama gitu. Harga lama kan maksudnya ada update harga, kan selisihnya ada, misal naik berapa persen. Nah, itu di situ. Harga yang sekarang ini maksudnya kan ada imbang atau karena servernya nggak sinkron, diupdate harga baru nggak tidak mau terupdate gitu. Itu. Dan satu tidak terupdate itu bisa satu karena itu, atau yang kedua karyawan tidak mengupdate.
Lah kan kita pengurus nggak ada yang mudeng pos itu kan, nggak ada yang mudeng, sehingga kita mau ngecek apa, misalkan jenengan nggak ngerti pos, tiba-tiba ayo tolong dicek itu, ya nggak mudeng, kita nggak ngerti teknisnya yang nggak itu. ngerti. Saya mudeng pos pun setelah kita sewa orang dari luar selama 3 atau 4 hari ya, 4 hari itu dan tak suruh langsung ngajari dari proses awal, makanya saya mudeng gitu. Itu baru ketahuan kalau ternyata harga tidak update, entah karena sinkron gagal ataupun karena lalainya karyawan tidak melakukan update. Itu karena kan nggak ngerti apa namanya, wong offline itu nggak tahu. Lalu kemudian ada problem juga sistem posnya itu memang seharusnya begini Pak. Sistem pos itu kita pakai punyanya Pak Nurholis ya. Iya, Pak Nurholis. Pak Nurholis itu pegang sistemnya PI, Pusaka Indah Karanganyar. Karena tentunya ini juga trust juga, wong PI aja pakai. Gitu loh, PI aja pakai. Tapi problemnya adalah ternyata ketika kita menemukan problemnya, ketika mau kita lakukan stok opnam secara full, harusnya stok itu kan dinolkan. Jadi seluruh dalam sistem itu harus nol. Baru kita cek satu-satu, ibaratnya permen itu dihitung satu-satu. Semua kita hitung. Saya pernah stok opnam sendirian itu seminggu baru selesai, itu hampir 24.000 item itu yang tak hitung. Itu pernah 24.000 item. Iya, itu saya hitung satu-satu. Manual. Gitu, harus manual itu. Dan bukan cuma ngitung kan, habis ngitung di scan, habis ngitung scan, itu 24.000. Saya waktu puasa-puasa itu saya ingat itu. Makanya kita kadang kan tutup Itu pada SO itu kan SO. Karena enggak, kalau ada orang beli ganti stok, maka enggak harus ditutup. Nah, itu. Ternyata sistem pos tersebut yang punya Pak Nurholis ini ternyata tidak bisa dinolkan. Itu jadi problem. Yang artinya padahal ketika kita belanja pertama dulu itu saya nggak ngerti dapat apa istilahnya, nota apa faktur, nota ya. Notanya itu nggak pas belanja pertama, kan 250 juta. Pas belanja pertama 250 ya. Nah, itu waktu saya tanyakan ya dasarnya di pos. Notanya di situ sudah muncul 250 juta, berarti sudah 250. Nah, ternyata harusnya ketika dinolkan kan nggak ada barang. Ternyata setelah sekian tahun kita coba nolkan, bahkan tak tungguin sampai ada 5 jam tak tungguin, nggak berhasil. Pak Nurholis sendiri nggak berhasil mengenolkan. Dan setelah kita printing itu ada produk-produk yang kita nggak punya, tapi ada di situ. Elektronik, kosmetik ya kebanyakan, jajan kebanyakan, itu kan. Nah, ini makanya problem di posnya ini mengakibatkan apa? Stok tidak jelas. Itu loh. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, kelemahan dari sisi manajemen. Ini. Makanya dulu kalau yang pos tadi, sekarang semua ini yang toko-toko yang kita urus pakai online semua. Jadi di rumah dimanapun itu setiap detik ada perkembangan, ada penjualan kelihatan. Itu ibaratnya, mohon maaf, ada kecurangan itu mudah diketahui, nggak nunggu kacau dulu. Karena dulu kita dikasih laporan tok, ini laporannya laba kan begitu, laba terus. Dapatnya laporan tulis di print itu loh. Nah, kalau online kan kita nggak bisa diakali seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kelemahan manajemen. Sebenarnya untuk laporan itu ya, sebenarnya untuk laporan itu dari pengurus itu sudah berusaha melakukan controlling. Satu tadi tentu adalah dengan menaruh pengawas baik dari anggota itu yang ada di sana. Itu sudah controlling harian, kan sudah bagus sebenarnya itu. Tapi karena tidak paham alur bisnisnya, akhirnya kurang efektif. Yang kedua, adanya laporan
setiap bulan dulu kumpul di tempatnya Pak Pras misalkan, pengurus pengelola itu karyawan maksudnya, pengelola atau karyawan disuruh laporan. Sayangnya selama itu hanya laporan bentuknya lisan. Untung Pak sekian ini, bulan ini kita sekian, ini sekian. Waktu awal-awal itu. Walaupun di pertengahan-pertengahan diminta untuk laporannya dalam bentuk tulis, dikasih sih. Ini labanya sekian, ada laba rata-rata dulu waktu pertengahan itu laba bersihnya itu sekitar plus minus 6 juta 7 juta. Itu laba bersih setelah dikurangi depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi itu adalah jadi biar bisa lanjut sewanya dihitung. Jadi tiap bulan dianggarkan nanti buat tambahan sewa, dibuat tambahan nanti ada AC mati, ada apa. Itu senilai 5,6, 5,5, 5,4, enggak mesti, pokoknya di atas 5 juta pokoknya, pasti di atas 5. Itu berjalan 2 tahun itu berjalan 2 tahun. Itu pun sudah ada pengurangan untuk tabungan saja, itu masih ada laba itu di atas 6 juta lebih. Beban karyawan waktu awal banyak soalnya, nanti ada penjelasannya di sini. Nah itu sayangnya laporan itu hanya lisan. Ini beberapa tahun awal itu. Kemudian laporan tulis itu sudah sering ditanyakan sama pengurus, tetapi tidak rutin dilaporkan atau ditunda-tunda terus. Ditanyakan, ya besok dibuatkan, ditanyakan, ya besok dibuatkan, tapi nggak dibuat-buat. Nggak, atau mungkin dibuat tapi tidak dilapor-laporkan. Itu ini kalaupun disampaikan laporan, misalkan dulu ada rapat seperti ini tapi tidak dilakukan cross check dengan kondisi fisik. Cross check itu ya tadi stok opnam, misalkan dilaporkan sekian ya dicek satu-satu. Mohon maaf itu satu toko, dengan bayangkan kayak Alfamart misalkan, dihitung satu-satu, permen dihitung satu-satu, sampo saset itu dihitung satu-satu, itu semua dihitung satu-satu. Itu Lalu total ada berapa item? Apanya? Item barang. Apanya? Item barangnya ada berapa item? Jenis barang. Jenis barang itu Sampai 3.000? lebih. Saya sekitar Waktu awal Bukan lebih. 3.000. Iya, waktu awal lebih. Tapi kan pas akhir nggak nyampe. 2.200. Nggak nyampe waktu awal, waktu akhir. Itu. Nah, lalu kemudian secara laporan keuangan dibuat secara manual atau offline sehingga rentan kesalahan. Mohon maaf, zaman sekarang itu harusnya laporan itu memang on. Ini dulu dibuat masih offline pakai Excel itu. Saya termasuk menghindari untuk saat ini karena untuk ya kalau bisnis sendiri dipegang sendiri oke lah, offline nggak apa-apa. Tapi kalau bisnis yang dipegang oleh orang lain sebaiknya itu untuk sementara kita controlling tidak di tempat ya, itu memang harusnya semuanya online. Laporan tidak dilakukan secara rutin oleh pengelola kepada pengurus. Ini, padahal harusnya ya idealnya dilakukan pelaporan itu tiap hari untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Jadi kalau ada masalah, ada problem itu kan cepat teratasi. Kalau laporan itu sifatnya ya minimal laporan cash flow harian. Ada barang keluar, ada penjualan, ada masuk, ada laba, ada mungkin biaya bayar listrik atau itu harusnya harian. Walaupun nanti ada rekapannya per bulan, tetapi laporan harian itu seharusnya dibuat. Tapi dulu nggak ada ini. Terus kemudian tidak pernah melakukan stok opnam secara penuh. Baru ada ketika masuk tahun keempat itu tadi. Sebelumnya nggak pernah ada, padahal sudah beli alat mahal. Mintanya sudah karena mau standar Alfamart minta dibelikan alat mahal itu 7 juta apa berapa? PDT. PDT itu. Itu sudah minta itu karena ex Alfa itu kan biasa pakai itu ya, akhirnya dibelikan. Ternyata malah tidak difungsikan. Itu malah tidak difungsikan. Masih ada. Saya bawa tuh. Karena saya bisa jual. Ini kan barang-barang saya jual. Ini karena saya nggak bisa nyoba. Itu fungsinya Boleh Pak, boleh. Stok opnam. Punya toko juga Scan. Pak, punya minimal berapa Pak? Boleh. kalau keluar gitu ya. Pokoknya boleh Pak. Cek per scan nanti masuk datanya. Ya.
Terus kemudian karyawan menghitung dan membayar sendiri gaji mereka. Termasuk di dalamnya ternyata setelah kita cek itu lembur ya dihitung sendiri, lembur sendiri dihitung sendiri itu. Nah, ini akhirnya kan membebani operasional. Ini apa namanya? Padahal seharusnya kan tidak boleh ya, ada karyawan menggaji dirinya sendiri, itu kan nggak boleh sebenarnya. Ini. Terus tadi ya tidak pernah melakukan stok opnam ya secara penuh itu. Jadi yang pernah dilakukan tadi pakai PDT cuma buat sampel-sampel tok dulu. Saya kan cuma sampel dan itu pun dilaporkannya lisan gitu. Itu. Karena dulu memang dari pengurus ya nggak mudeng SO juga itu kan. Dan stok opnam yang kalau nggak sesuai itu dulu itu misalkan sudah sampel ya, perak kan stok opnam perak itu, sampel kan perak. Kalau nggak sesuai cuma dibetulkan. Seharusnya kan jadi bahan temuan. Kenapa ini nggak sesuai? Misalkan fisiknya 5, kok di catatan misalkan di pos itu kok ada 10, berarti kan hilang 5. Harusnya jadi temuan apa bukan? Temuan, tetapi hanya dibetulkan. Oh ya berarti ini stoknya jadi 5 dikurangi. Nah ini problem. Padahal fungsi dari stok opnam itu salah satunya adalah untuk tadi temuan itu, evaluasi. Selisih ada selisih plus minusnya? Apanya? Ada yang selisih plus, ada yang selisih ya minus. Ada, tapi yang minus kan lebih sedikit itu, jarang banget. Enggak, yang plus sedikit. Ya plus. Oh iya, plus. Maksudnya kondisi fisik sedikit di catatan banyak gitu kayak gitu. Itu banyak seperti itu. Artinya kan ini harusnya ditemuan. Hilang, apa salah input, apa gimana itu loh maksudnya. Ini harusnya seperti itu. Nah, lalu pembelian produk melalui sales. Jadi sales bisa memberikan piutang sehingga toko kelihatan banyak produk padahal barang tempo. Jadi kalau pas dicek banyak gitu, padahal tempo. Jadi kan pengurus kan lihatnya fisik, kan nggak ada barangnya, ada tulisannya tempo itu kan nggak ada. Sehingga dulu ketika dicek ya sudah masih banyak barangnya, masih pepek, masih bagus. Ternyata pas akhir-akhir kita SO itu ternyata ketahuanlah di situ ada tempo senilai 48 juta sekian plus ada tagihan beras 4 juta itu. Ini lalu kemudian yang keempat, tingginya biaya operasional. Ya dulu karena konsultasi teman-teman konsultasi kepada pemain yang lebih besar itu, maka akhirnya ini karyawannya sekian itu, maka karyawan terlalu banyak pada waktu itu karena 9 orang pas awal-awal itu. Karyawan waktu itu digaji berapa? Bervariasi Antara? 1,8 ada yang 25. iya, ada yang 1,6, 1,8, ada yang 2 juta lebih kan kepala toko sih. Kepala toko 2 juta lebih. Itu pokoknya ini dulu 14 jutaan, 14, sekian. Itu untuk gaji. Karena dulu laba itu bisa di atas 20 juta. Laba kotor itu maksudnya belum dikurangi gaji-gaji itu. 20 juta itu per bulan. Nah, tapi operasionalnya setinggi itu. Operasional untuk karyawan Itu loh. Nah, Dan untuk omset per hari berapa rata-rata? 3-an. enggak, yang awal-awal apa akhir? Ya awal-awal udah 2 tahun berjalan apa? Rata-rata ya 3. Oh, nek 2 tahun masih di atas 5, Pak. 5-6 awal juta, ya. Pak. 5-6 juta per hari. Itu 6 juta lah itu. Karena dulu waktu 2 tahun awal itu kita masih ada ngedropi ke toko-toko. Itu masih bisa 200 juta ya. Sebulan. Bisa, saya ingatnya 180 kena lah. Iya, makanya sekitar itu bisa 200-an juta. Artinya kita sudah pernah jadi sales gitu ya. Iya, itu ke toko-toko. Iya, distributor lah. Iya. Sales gitu ya.
Itu. barang sendiri. Nah, lalu operasional lain yang menjadi beban terlalu tinggi itu ya, artinya itu adalah di listrik. Karena penggunaan lampu, AC, AC-nya 4, showcase-nya 2, freezer-nya 2, ada nugget, ada es krim yang tidak termanajemen dengan baik. Karena ya namanya karena langsung dari pagi buka langsung semua nyala, semua ini itu full. Nah, 5,4. 5,4. Itu 5,4. Itu berapa voltase bro? 11. Voltase. Dayanya ya. Dayanya. Kayaknya 11.000. 11.000 watt. Iya. Itu 11.000 mana? Iya. Karena memang bawaan rumahnya sudah 11.000 itu. Enggak, kita ngurus kok PLN. Oh, iya Pak? Iya. Wes jenengan sing enggak no. Iya. Karena itu Wah, tarif progresif soalnya itu. Karena Kok orang AC-nya bisnis aja AC-nya aja kan 2 PK sama 1 PK 1 PK, 6 Ya. PK. Ya. Sampai Terus kemudian yang kelima, banyaknya produk expired. Ya. Karena jarang SO, jarang cek produk sehingga banyak produk-produk itu yang akhirnya expired. Yang kedua, produk expired tersebut banyak yang tidak bisa dikembalikan. Enggak mau nerima salesnya. Banyak Iya. alasan. Salesnya nggak mau nerima dan itu berat-berat itu dulu ya, itu sampai berat-berat. Minuman itu terutama. catatan. Ya, banyak Pak, nggak cuma minuman, ya sampo-sampo, ya deterjen, ya ada macam-macam itu. Itu banyak banget itu. Itu ya. Lalu kemudian banyak produk yang tergolong slow moving atau jarang laku, sudah barangnya mahal malah dibeli banyak. Ini kesalahan. Kayak kosmetik banyak, itu body care, diapers, obat nyamuk, semprot dan lain-lain, itu barangnya lambat dibeli, stoknya penuh waktu itu. Wah, akhirnya macet itu kan jadi problem. Itu yang kelima, ini problemnya. Yang keenam, produk hilang. Ini produk hilang ini bagaimana? Banyak tercantum di pos, tetapi stok aslinya sedikit atau bahkan kosong. Banyak itu yang ada stoknya tapi kosong ternyata di kenyataannya. Yang kedua, kemungkinan bisa hilang itu karena internal karyawan dan eksternal. Ini terjadi karena lemahnya pengawasan. Indikasinya, ini indikasi, namanya dugaan saya apa adanya ini saya sampaikan. Indikasinya, perbandingan modal yang begitu besar plus suntikan modal beberapa kali dilakukan oleh pengurus yang nilainya seharusnya mungkin lebih dari 400 juta secara produk, itu loh, dibandingkan dengan stok produk yang ada serta utang sales yang tadi 52 juta. Masa barang harusnya banyak, ya ini sih 400 itu perjalanan maksudnya, secara perjalanan sekian tahun itu. Tetapi di kondisi akhir kok malah masih ada utang sales dan aset pada waktu itu di sini ada pelaporan saya yang hasil SO belum nggak ada ya. Nah, saya jelaskan aja. Asal muasalnya SO itu gimana? Jadi begini, saya itu pada tahun 2021 kalau nggak salah itu saya memang nggak terlibat di Salamat waktu awal-awal itu selama 3 tahun. Ya cuman dari luar, kebetulan saya kenal yang ngelola itu namanya Pak Amri Wibowo, sering bareng sama saya. Saya sering tanyakan bagaimana kondisinya, mana laporannya. Laporannya bagus, ini sudah ini, saya butuhnya tulisnya. Saya gitu, saya butuh laporan tulis. Kepala tokonya waktu itu namanya Angga ya. Angga. Saya butuh laporan tulis. Sudah sekian bulan kok nggak ada. Saya berani nanya karena statusnya pengawas itu. Walaupun bukan pengurus, tapi pengawas kan ya boleh lah nanya-nanya gitu. Saya minta laporannya, coba mana? Enggak dikasih. Ya udah besok Angga tak suruh bikin laporan. Enggak dikasih lagi. Besok lagi enggak dikasih. Kita desak terus sampai akhirnya malah waktu itu malah Mas Angga mengundurkan diri. Lu diminta laporan kok mengundurkan diri. Nah, akhirnya terjadi
dulu kita mau rapat dulu Mas, mau rapat dulu di tempat Pak Mundir di Gombong. Nah, ternyata di situ disampaikan sama Mas Amri bahwa Mas Angga mau mengundurkan diri pada tanggal 14 Desember 2021 ya berarti ya. Nah, 14 Desember 2021. Rapat itu sekitar tanggal 7. Artinya seminggu kemudian rencananya mau mengundurkan diri. Akhirnya waktu itu saya bilang di situ di tempat Pak Mundir, tolong Mas Angga suruh kesini, kita mau ketemu. Kenapa cuman perwakilan yang ngomong kan gitu kan? Nah, akhirnya karena alasannya masih di Kebumen, masih nganter ke sales kan tadi ada ngedropi toko-toko. Channeling. Channeling istilahnya dulu. Nah itu ya sudah nggak apa-apa kita tunggu. Alasannya mobil bocor ini ya kita tunggu kalau bocor sampai sore ternyata nggak ada sampai akhirnya mohon maaf ini namanya dugaan boleh ya saya sampai mengatakan ke teman-teman saya mohon maaf saya itu sulit untuk husnudzon saat ini uang dimintain laporan kok mengundurkan diri mohon maaf ini itu maka akhirnya saya usulkan supaya dilakukan SO stop opnam secara penuh itu akhirnya mumpung Mas Angganya belum keluar maka akhirnya dilakukanlah SO sekitar tanggal 22 Desember 2021 yang dilakukan oleh karyawan toko masih dipimpin oleh Mas Angga ya waktu itu ya masih dipimpin karena saya nggak ikut stok opnam waktu itu saya belum dilibatkan waktu itu ada stok opnam dan posisi saya pas sakit itu bila pas sakit pada tanggal 22 Desember itu dilakukan stok opnam hasilnya stok produk 230 juta itu Nilai stoknya. iya nilai stoknya itu 230 juta lalu kemudian Pak Slamet membawa hasil laporan tersebut ke saya ke kamar ya itu nilai stok pada saat stok SO. pada saat SO menurut itu Tapi kalau nilai nilai aslinya nah ini makanya ini saya mau jelaskan dulu Menurut siapa Pak? Menurut Angga. hasil dari itu kan dihitung bareng-bareng bersama karyawan Dari hasil SO itu pengurus bersama dengan karyawan menghitung itu menghitung tapi yang input dari karyawan siapa waktu itu yang input Kalau yang itu sih Dina. itu Cuma nanti kan apakah pure dari Dina? nah apa tidak nah jadi gini itu hasilnya 230 dibawa sama Pak Slamet ke rumah saya malah ke kamar saya wong saya lagi sakit waktu itu ke kamar saya ini laporannya hasil SO-nya itu saya tanya metodenya sama Pak Slamet gimana metodenya SO-nya dihitung satu-satu apa tidak sampel beberapa rak itu akhirnya saya bilang nggak bisa Pak Slamet SO itu ibarat jarum satu ya harus dihitung satu-satu itu loh maka waktu itu ini berarti tidak valid harus dilakukan SO ulang gitu akhirnya karena hasilnya saya tolak terus terang waktu itu kemudian di bulan Januari 2022 itu dilakukan SO lagi sekarang pakai tim eksternal gitu malah jadi yang melakukan yang input Pak Slamet ya toh yang menginput Pak Slamet yang apa namanya menghitung itu putrane Pak Mundir dan teman-temannya saya waktu itu belum terlibat tapi saya sebenarnya sudah di Gombong waktu itu sudah di masjid masjid alun-alun itu saya nunggu mbok nanti disuruh datang kan saya sudah dekat itu karena mohon maaf waktu itu saya memang belum terlalu terlibat kan nggak enak gitu nggak pernah ini belum dipanggil masa mau datang ternyata akhirnya karena waktu itu sampai jam 1 nggak ada kabar saya jam 1:30 udahlah saya langsung ke toko aja udah jauh-jauh ke Gombong masa nggak masuk gitu saya masuk ketemu Pak Slamet saya lihat inputnya saya lihat terus anak-anak yang menghitung itu kan bukan orang toko dan belum di briefing secara benar saya nanya ke anak-anak itu yang ngitung itu kan cuma anak dolan lah istilahnya ada sabun misalkan 4
Playboy 4 misalkan gandeng jadi 1. Tak tanya, Mas kamu ngitung ini berapa tadi? 4. Padahal menurut pos berapa Pak? 1 kan begitu loh maksudnya. Ulang lagi. Karena digandeng jadi 1. Anak-anak hitungnya 1, 2, 3, 4. Padahal ini kalau di pos mungkin harganya 12.000 misalkan. Ini loh, ini sabun 1 kan paling berapa? Nah, aplikasi iya, kan? kopi misalkan 1 renceng. Padahal menurut posnya yang ada di sana itu dihitungnya 2 itu dihitung 1. Itu loh, jadi 2 dijualnya per 2. Lah anak-anak hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ini salah ini. Saya tanya ini sasetan ini, rinso ini, kamu ngitungnya berapa ini? Kan sudah digandeng jadi 1, 6 itu jadi 1 itu. Ya itu 6 itu. Akhirnya saya sampaikan Pak Slamet, Pak ini salah. Ini ulangi kayaknya. Ini harus diulangi ini. Itu problem pertama muncul. Yang kedua, lah inilah akhirnya ternyata Pak Slamet ketika nginput katanya sudah dinolkan posnya oleh Pak Nurholis. Ternyata pas nginput ketemu ada stok. Pas nginput ada stok, nginput ada stok. Harusnya kalau pas SU itu 0 itu ada stoknya. Berarti sistem nggak 0 ini. Nanti inventorinya tidak valid. Karena bisa jadi kalau produk yang kita sudah nggak ada, ya misalkan ada produk sabun pepaya, ternyata kita udah nggak jual, kan nggak kita scan, tapi di dalam pos ada itu, nggak ketahuan. Akhirnya banyak produk-produk yang nggak ketahuan tadi. Nah ini yang menyebabkan akhirnya buahnya. Itu pun akhirnya kita meminta Pak Nurholis datang. Ini Pak problem. Pak Nurholis membetulkan nggak berhasil, gagal. Intinya gagal. Akhirnya Pak Nurholis bilang udahlah ini dipakai aja hasilnya. Wong paling selisihnya 3% paling. Saya ingat betul itu. Setiap kejadian saya ingat betul. Nah, tetapi Pak Slamet kemudian menyampaikan ke saya, kata Pak Nurholis paling selisihnya 3% lah yang nggak akurat. Lah saya katakan sama Pak Slamet, itu dasar 3% dari mana? Kan nggak boleh kita ngomong 3% dari asumsi kan begitu. Akhirnya saya bilang waktu itu ini tidak valid lagi dengan dasar 2 hal tersebut. Itu akhirnya, dan itu pun hasil yang kedua hasilnya 218 juta. Saya betul, saya angka-angka itu saya ingat semua itu. 218 juta. Dari seharusnya. Kan sebelumnya 230, ya. yang Desember, Januari 218. Nah, itu pun saya nyatakan tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena waktu itu saya hitung ternyata hasil 218 itu kan angka SO. Iya. Artinya angka catatan itu berapa? Nanti kan kita akan membandingkan angka catatan dan angka SO. Enggak, Ada, nanti ada lanjutannya lagi. Nah, ada lanjutannya lagi. Saya paham maksud Bapak. Nggih. Nah, maka akhirnya tadi apa namanya akhirnya setelah Januari itu teman-teman setengah putus asa itu. Masa 2 kali nggak valid terus itu kan? 2 kali nggak valid terus. Akhirnya di bulan Februari saya datang ke rumahnya Pak Pras. Saya menyampaikan, Pak, kapan diadakan SO lagi? Waduh, ini sudah pada nggak sanggup gimana ya? Pengurus juga sudah capek, namanya SO itu kan luar biasa capek itu. Akhirnya saya menyampaikan ke Pak Pras, sudah gini aja Pak, jenengan tugaskan saya untuk melakukan SO. Itu Pak Pras kalau jenengan mau, iya nggak apa-apa. Itu ya sudah, di SO kapan mau dilaksanakan? Besok pagi. Saya gitu. Akhirnya bener paginya begitu saya dapat izin untuk melakukan SO dari Pak Pras, maka langsung paginya saya kumpulkan anak-anak, kita tutup langsung 2 hari itu saya hitung semuanya, saya awasi terus pagi sampai malam itu kita awasi terus. Akhirnya ketemu yang saya yakin sekali angka validnya itu artinya benar-benar angka yang betul-betul saya yakin itu 97%. Dalam artian kalau ada yang seliwah ya karena saking capeknya ngitung terlalu banyak banget, mungkin ada kesalahan sedikit, tetapi saya yakin sekali itu 97% akurasi. Saya sampai BA begitu, ini saya jamin 97% akurasinya Pak. Itu. Dan hasilnya waktu itu setelah kita benar-benar
hitung dari awal lagi, seluruhnya hanya ada 127 juta. Itu. Habis itu 27 juta. Iya, habis dari, itu yang tidak valid dari 230 sampai 200. Iya. 218. Iya. Jadi ternyata karena di sebelumnya tadi nggak bisa dinolkan. Iya. Itu ada jajanan misalkan 35 juta, ya nggak mungkin sekelas Alamat punya Ciki, punya apa itu sampai 35 juta. Ada kosmetik 45 juta, ya nggak mungkin gitu. Nah itu makanya begitu kita nolkan ketemunya seperti itu. Nah, kemudian kita cocokkan lagi dengan laporan keuangan. Dengan laporan keuangan catatan-catatan. Di situ baru akhirnya ketemu ternyata itu pun kita punya utang yang nilainya tadi saya sebut 52 juta. Dari 127 juta kita punya utang 52. Itulah sisanya waktu itu. Nah, maka setelah itu ini yang terjadi, nanti saya lanjutkan dulu biar sampai selesai dulu. Nah itulah yang terjadi ketika kita lakukan KSU. Itu ya sama kayak sini, kayak Sempor mana sama persis. Saya udah banyak yang saya cek sama persis itu kejadiannya kayak gitu. Ya, lalu kemudian indikasi lain, kenapa saya punya dugaan internal itu problem itu ya, ini masa ngeluarin barang sebanyak itu gimana caranya, itu mohon maaf itu kan kalau ya ada sih pencurian di yang lain mungkin ada, tapi masa ya sebesar itu gitu. Kalau maksudnya orang datang ngambil masa ya sebesar itu. Indikasi yang lain adalah laporan selalu membukukan laba, tetapi kenyataannya barangnya lamanya barangnya lama-lama habis, katanya laba itu kan, labanya itu dipakai buat nambah produk kan, berarti kan pengurus nggak pernah ambil kan, berarti kan harusnya ada penambahan modal terus itu loh. Ternyata itu tidak ada, maka itu menjadi dugaan internal itu terlibat di dalam kehilangan tersebut. Iya, itu kan kita menduga kan karena ada indikasi kan begitu. Nah, lalu kemudian ya sebenarnya sih semua minimarket ya pastilah mengalami kehilangan, itu pasti. Tetapi manajemennya kan kalau Alfa Indo itu punya manajemen, kalau barang hilang itu kan karyawan yang nanggung. Sementara di kita itu tidak. Ya, kalau yang mereka kan bisa tahan ijazah dan lain sebagainya, itu ijazah asli. Sementara kalau kita kan nggak berani melakukan itu karena memang aturan undang-undangnya nahan ijazah itu pelanggaran hukum itu itu aslinya, karena itu dokumen pribadi seseorang itu loh. Nah ini tetapi problemnya ternyata adalah tadi kehilangan tersebut terus menerus terjadi dan akhirnya makin habis itu. Yang ketujuh, penurunan penjualan. Kenapa Salamat lama-lama rugi? Yang pertama, penurunan penjualan ya karena daya beli masyarakat yang turun sejak pandemi Covid dari Mei 2020 sampai 2023. Itu kan memang luar biasa lah, langsung sepinya luar biasa itu. Itu boleh buka hanya sebentar, terbatas itu kan, langsung nggak ada kunjungan dan lain-lain itu, orang nggak berani keluar rumah, itu luar biasa. Maka itu jelas di saat itu ya banyak banget usaha yang memang yang gulung tikar waktu itu, terus terang itu. Sementara Salamat menanggung operasional biaya yang tinggi tadi, sudah operasi enggak cuma kan tadi listriknya juga tinggi itu. Dari sisi internal anggota koperasi juga sangat rendah memang untuk pembelanjaan di Salamat, sangat rendah, hanya beberapa orang itu yang mau istiqomah belanja di Salamat itu. Padahal seharusnya ciri koperasi itu adalah yang menghidupkan itu anggota, bukan orang luar itu aslinya itu. Nah ini, padahal kalau seandainya memang teman-teman yang di koperasi anggota itu belanja di Salamat itu ya
nggak mungkin bangkrut itu, mau ada COVID mau ada apa itu harusnya nggak mungkin bangkrut gitu harusnya. Kita juga kan dulu ada banyak program yang menawarkan kebutuhan bulanan. Misalnya kebutuhan bulanan tolong dicariin, nanti kita coba atur mau dikirim jam tanggal berapa gitu. Kemudian yang ongkir gratis lah dan lain-lain itu kan kita udah coba juga, tapi memang responnya nggak banyak. Ya. Yang kedelapan ini ya, faktor-faktor lain. Pengurus berkali-kali berupaya mengadakan pertemuan anggota yang ternyata dihadiri oleh beberapa orang saja. Padahal seharusnya kalau rapat itu bisa diadakan rutin, datang semua, bahkan kita ngundang itu beberapa kali datang di salamatnya karena ada lantai atas yang kosong itu ada lantai atas yang kosong untuk rapat, maksudnya biar controlling bareng-bareng juga sambil untuk biar belanja bareng-bareng. Ternyata mungkin dari sekian banyak undangan itu tidak berhasil. Dimatikan nggak apa-apa? Dikisahkan ya. Oh biar lebih dingin. Itu. Nih ya. Jadi dihadiri hanya oleh beberapa orang saja dari awal ini. Terus tujuan rapat ya tadi bukan cuma sekedar laporan. Artinya kalau bareng-bareng apa dan dilakukan di sana kan sebenarnya mau ada laporan mau ada apa itu kan cepet wong tempatnya di situ. Itu cuma lantai atas sama bawah kok itu. Itu ternyata tadi memang rendah sekali minatnya. Ini ya, kita sudah sosialisasi, ada yang sosialisasi itu. Lalu kemudian upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh pengurus itu ya untuk dengan kondisi salamat yang ada. Yang pertama udah ganti karyawan. Cuman di 3 tahun pertama 4 tahun itu ganti lagi X lagi, ganti lagi X lagi. Yang ternyata nggak berubah kondisinya. Baru di tahun keempat saya ganti itu pakai fresh graduate, ternyata berhasil. Itu yang akhirnya saya jadikan SOP, pokoknya berarti ngesuk-ngesuk naik minimarket saya mau pakai fresh graduate itu. Karena graduate itu dia lulusan baru, anak-anak muda kan mohon maaf. Kalau baru lulus cenderung yang satu mereka lagi pengen kerja, dua mohon maaf biayanya nggak terlalu mahal, yang ketiga lebih jujur, nggak berani macam-macam, itu kebutuhannya masih sedikit itu. Jadi dan dididik gampang itu. Loh, SOP itu kan cuma masalah keluar masuk produk dan lain-lain. Berapa hari juga selesai kok di training itu. Nggak butuh X alpha induan itu. Jadi itu menjadi SOP saya terus terang. Ini semua yang ini saya setting seperti itu. Jadi harus SOP saya kalau X alpha saya tolak, saya nggak mau. Itu gara-gara pengalaman di salamat itu. Maksud saya tadi itu fresh graduate itu maksudnya dari Alfamart atau dari dari lulusan sekolah gitu. Iya, dari sekolah. Ini ternyata kalau itu malah bagus. Iya, pastilah. Itu malah bagus. Maaf. Kesalahan sedikit sudah takut, lebih berhati-hati gitu kayak gitu. Jadi lebih terpercaya menurut saya. Itu. Yang kedua penggantian sistem pos. Tadi saya karena nggak mudeng. Daripada saya belajar, saya sewa orang, kita bayar, kita gaji selama 4 hari itu saya minta diajari full itu dari pagi sampai sore, makanya saya sampai mudeng sistem pos. Itu gara-gara ngurus itu. Penggantian sistem pos. Penggantian orangnya. Orangnya kan sudah diganti semua tadi, karyawan ganti semua. Enggak, orangnya yang bertanggung jawab terhadap sistem itu. Ganti juga, ganti. Sistemnya ganti juga. Ganti semua. Kan ganti sistem pos kapan? Apanya? 2014. 2023 ya. Iya, 2022. 2022. Enggak, itu Salamat tutup kapan? 2023 kan? Oh, berarti cuma setahun. Iya, saya ngalamin cuma setahun. Malah nggak ada setahun, Mas. 6 bulanan ya. 6 bulan malah itu 6 bulan sebelumnya baru saya ganti. Karena saya terakhir pegang waktu 2021 saya pegang cuma berapa bulan, 3 bulan apa 4 bulan. Kepentingan SO. Habis itu selesai itu kan saya serahkan lagi itu sekian bulan lagi, kira-kira 1 tahun sebelum tutup saya baru masuk lagi itu. Nah akhirnya saya ganti sistem pos. Ini menjadi SOP saya lagi, berarti 1 fresh graduate, 2 pos itu online, sehingga real time setiap waktu kita bisa tahu, bisa lihat laba, bisa apa itu.
Ini karena kita kan nggak nongkrong di situ, mohon maaf itu yang kita pasrah total. Itu yang Pak yang punya inisiatif ganti ke pos itu dari pemikiran fresh graduate atau dari mana? Iya, semua saya yang ganti. Ketika saya masuk lagi, saya rombak semua. Itu. Karena kalau nggak seperti itu, pakai tenaga lama, pakai pos lama, ya masalahnya nggak sembuh-sembuh. Saya masih ingat dengan Pak Pras, saya menyampaikan begini, Pak, kalau kepingin Salamat itu masih bisa selamat, itu ganti orangnya, ganti sistemnya. Itu saya bilang begitu. Tapi kalau pakai yang lama saya nggak mau ngurusi. Saya gitu. Akhirnya ya sudah diganti nggak apa-apa, maka saya ganti. Itu loh. Itu dari nol lagi, otomatis kan kayak orang SO lagi, masukkan produk lagi ke situ. Nah, dan pos ini lebih mudah dioperasikan, artinya mudah banget. Mas Adi bisa ngecek dimanapun. Hanya itu. bukan pos yang lama kan? Bukan. Yang baru apa istilahnya? Ketoko. Biar beda. Ketoko. Namanya ketoko.id. Sistemnya ketoko. Iya, itu bagus banget. Full. Ini sini pakai ini, kalau mau lihat ini di sini pakai. Itu. Cara kerjanya seperti apa itu? Barang masuk itu keluar keluar masuk ketahuan. Tahu semua. Karena Iya. Pada saat migrasi dari pos ke ketoko itu ada masalah nggak? enggak. Kan kita cuma download data. Makanya ada masalah nggak? Enggak ada sih. Artinya ketika nggak ada masalah, ini akan menjadi pertanyaan saya berikutnya. Itu saya akan mau pakai basic ke toko itu. Iya, jadi itu cuman bedanya di format Excel-nya saja. Misalkan ke toko itu membutuhkan di sini nama produk, di sini nama harga jual, itu toh. Jadi hanya menyesuaikan formatnya toh. Kan download dari Excel, dapat Excel. Kita impor dulu. Edit sedikit lah ya Pak ya. Tapi makanya pada saat migrasi itu nggak ada masalah. Nggak ada. Data pos itu di download terus diupload lagi ke. Iya betul, diekspor. Itu. Cuman gitu toh. Lah itu kenapa ketahuan harganya nggak berubah? Ketika kita download, terus kita sesuaikan dengan harga yang baru kan. Waktu awal, kita belanja sekian, kok di pos sekian ini, lah itu baru ketahuan. Tapi kalau pakai Pos yang lama kan kita nggak bisa lihat karena saking rumitnya. Lah begitu ini sistem ini kelihatan, ini berarti dari sekian tahun nggak pernah update. Itu kenapa saya bisa menyimpulkan itu, gara-gara ganti sistem pos. Itu loh. Makanya saya sekarang menjadi SOP, pokoknya harus pakai online. Itu nih ya. Jadi terus kemudian perbaikan dari sisi manajemen. Karyawan melakukan absensi setiap hari sekaligus dipantau kegiatannya secara online. Mohon maaf karena CCTV waktu itu di sana itu offline. Saya sampai pakai HP itu, HP karyawan, HP toko nganggur kan waktu itu. Itu saya fungsikan sebagai CCTV. Saya install aplikasi CCTV yang setiap waktu bisa saya cek dimanapun itu. Dan saya bisa ngomong, mendengar dan sana pun ngomong saya dengar, itu maksudnya, nggak perlu telepon maksudnya. Itu saya taruh di kasir, kelihatan situasinya dan saya sampaikan. Itu otomatis kan anak-anak secara disiplin dan lain sebagainya itu beda. Tahu diawasi itu. Karena kadang-kadang saya komentar, Mbak itu ada ini, Mbak itu dikitikan, itu saya langsung bicara di situ itu. Terus kemudian pelaporan kegiatan yang ada di toko, arus kas, penjualan, pembelian dan lain sebagainya dibuat secara harian. Kita buat grup, ya, kita buat grup WA itu yang untuk laporan harian, bahkan laporan per shift. Setiap shift ganti itu ada duit berapa, rinciannya berapa, itu kan, terus ada penjualan berapa dan lain sebagainya, atau mungkin ada kegiatan lain bayar internet atau apa itu dilaporkan per shift. Jadi yang bertanggung jawab jelas. Itu. Jadi arus kasnya itu per shift. Berarti karena shift 2 kali, shift sekali berarti kan laporannya 2 kali. Itu setiap hari. Jadi lebih terpantau waktu itu. Kita sudah lakukan itu. Cuman saya kan pas melakukan ini sudah masa-masa akhir gitu. Kontrak sudah mau habis. Lalu kemudian penggajian dilakukan secara langsung oleh pengurus, bukan karyawan seperti sebelumnya. Jadi memang walaupun saya tarik kas sekarang sejumlah gaji, setelah itu saya transfer lagi di mungkin hanya selisih sekian menit, tapi secara ini harusnya memang pengurus itu tahu. Itu kayak tadi lah sebelumnya, misalkan lembur itu kan akhirnya kita atur harus izin dulu. Kalau lembur tidak izin dianggap tidak lembur.
Dan izin itu artinya kamu kenapa kepentingannya mau lembur, mau garap apa itu dan lain sebagainya kan gitu. Itu kan berbani operasional masalahnya. Lembur lumayan dulu kita lihat bisa 1 juta ya. Satu orang itu bisa dapat 1 juta dari lembur. Lah ngitung sendiri, gaji sendiri itu. Nah itu makanya akhirnya kita bikin ketentuan itu. Ini. Nah, lalu kemudian THR juga kita atur sendiri ya. Kita yang atur dulu, semua ngatur sendiri, ngitung sendiri. Kemudian rutin dilakukan SO full dan atau SO sampel itu kita rutin itu kita lakukan itu akhirnya waktu itu. Saya SO terakhir itu Ramadan 7 hari. Aduh, Ramadan saya ingat. Yang disebut SO sampel itu apa sih? SO sampel tadi bisa per rak, bisa per produk. Dan siapa yang Ambilnya melakukan random. Iya, Siapa yang random. Yang lakuin. Enggak, kalau yang terakhir kita. Kita semua. Kalau yang Karena terakhir. setahu saya yang namanya SO itu nggak boleh sampel. Kalau Ya, untuk itu- memang kalau idealnya untuk itu semuanya. kan, Enggak, kecuali jadi- kalau untuk kepentingan pengawas. Iya, kalau untuk itu kan untuk sekedar pengawasan memang kalau yang sampel. Jadi produk-produk yang fast moving itu diceki itu, tetapi kalau SO full itu ya tetap dilakukan. Itu SO full dilakukan. Lalu kemudian kita sebenarnya sudah berusaha memberikan supaya penjualan meningkat itu sampai kita kerjasama dengan kurir ya. Itu dia bersedia dibayar 5.000 per pengiriman untuk seluruh Kebumen. Dan itu sudah kita pakai itu. Iya. Mau dengan ngirim ke Ayah, ngirim ke Padures, ngirim ke Karanggayam itu 5.000 per pengiriman. Wah, harapannya kan maksud saya biar anggota yang jauh-jauh bisa belanja. Nggak ada alasan lagi ya. Sudah tak tawar-tawarkan, ternyata tetap saja tidak ada yang pakai itu. Nah, kita juga layanan antar karena saya dari timur, dari Prembon. Sambil lewat. Iya, wes mana ya tak antar sampai ke daerah mana tak antri sambil lewat itu sudah kita lakukan. Itu ini pembelian produk wajib cash. Jadi karena kita controlling susah, kalau memang penjualannya kalau lewat sales tadi ada produk yang ternyata tempo kita nggak ketahuan, maka setelah itu kita sampai sekarang sini kumpul saya larang tempo semua cash itu. Karena untuk controlling sulitnya luar biasa kalau ada tempoannya itu. Akhirnya sini semua utang tak suruh melunasi, gombong tak apa yang disempor itu suruh melunasi, selesai. Jadi mulai sekarang berarti semua produk yang di toko adalah milik toko dan utang nol. Itu lebih mudah. Manajemennya itu ringan banget itu. Jadi nggak punya utang. Itu enak itu. Itu kita lakukan. Kemudian pembelanjaan produk-produk fast moving karena belanjanya cash, akhirnya saya yang belanja sama ini Mas Ali. Seminggu bisa 3 kali ya. Seminggu bisa 3 kali saya belanja di Kebumen, cari yang lebih murah yang mana, tak antar ke sana. Karena cash toko sedikit, duit toko cuma 4 juta, kita belanja 8 juta. Ya disini-disini dicair. Itu kita lakukan terus itu. Itu terakhir lewat toko nggak punya duit waktu itu. Nah, produk-produk yang slow moving tadi yang nggak terlaku itu kita bawa kita jual ke teman-teman sendiri ya, teman-teman jaringan kita sendiri kan butuh nggak butuh hitung-hitung rewangi ya, itu ada macam-macam itu suruh beli. Alhamdulillah lumayan banyak itu jadi duit cash itu. Kemudian efisiensi biaya operasional waktu itu di akhir-akhir ini, mohon maaf saya kan masuk di akhir-akhir, pengurangan karyawan saya ambil hanya 2. Yang tadinya banyak banget itu 9 terus jadi 6, akhirnya saya jadi 6. Ketika saya masuk saya hanya butuh 2 itu dengan digantinya sistem pos online. Berapa sih? 2 shift ya? Iya, Buka jam berapa? buka jam 8 apa ya? Buka jam 8 tutup jam 7 Mas. Jam 7 ya. Jam 7. Buka jam 7 tutup jam? Jam 10 malam. 2 orang. 10 malam. Iya. Itu. Cuman akhirnya ini tak suruh ikut 2 hari di Salamat tiap hari. Karena kan anak ada yang libur. Libur. Berarti kan seminggu 2 hari ini tak suruh ikut lembur tanpa ikut kerja tanpa digaji. Ini investor.
Anggota hotel. Ini ikut terus ini. Jadi karena ada libur kan, mesti Senin Selasa itu libur satu anak, Senin satu libur. Akhirnya ini ganti satu shift. Itu. Selain itu kita memang belanja rutin. Seminggu bisa 3 kali. Ya lumayan perempuan gombong. Itu. Dan ternyata kalau dulu karena rumitnya sistem pos, itu input aja ada 2 macam loh komputernya dulu itu. Iya. Gitu. Depan Itu ribet banget. Saya nggak mudeng pokoknya itu. Itu input aja ada 2 komputer yang berbeda. Itu saking ribetnya. Itu. Dan akhirnya sini harus ada yang megang, kepala toko pegang yang itu, admin pegang yang ini, produk keluar masuknya itu terlalu ribet, butuh karyawan banyak. Sudah berusaha dipotong, nggak bisa, karena pakai pos itu ribet banget. Akhirnya begitu ganti pakai pos yang sederhana itu ya cepet, mudah banget. Di toko itu. Ke toko. Lalu kemudian kita efisiensi 2 orang yang tadinya 14 jutaan di awal, akhir itu hanya untuk gaji 2 orang itu 2.800.000, 1 orang 1.400.000. Itu hanya itu penurunannya. Sebenarnya dari awal kalau waktu barang masih banyak 4 orang saja udah bisa kalau dengan sistem pos yang online itu. Tapi kalau pakai yang itu udah memang saya 6 bulan belajar nggak mudeng itu posnya. Dan saya menduga anak-anak itu sama nggak mudengnya. Itu pakai sistem itu. Kemudian efisiensi tadi ya untuk operasional toko kenapa 2 cukup ya karena ditambah 2 orang, saya sama ini yang ikut setiap minggu minimal 3 hari itu rata-rata 3 hari per minggu kita ngantor di sana. Itu kita yang kulakan keluar nanti bawa produk ke sana itu sambil ikut nginput juga itu. Jadi kita memang bantu. Lalu kemudian efisiensi listrik. Jadi AC kapan nyalanya, jam berapa itu kita atur. Ada 2 freezer es krim sama nugget itu akhirnya kita kembalikan. Tapi karena produk milik sendiri ya terpaksa saya beli sendiri isinya. Itu kita datang beli nugget sampai habis itu. Akhirnya kulkas freezer kosong baru bisa dikembalikan. Itu 2 freezer kita kembalikan es krim sama ini, terus tinggal 2 showcase-nya itu juga ada manajemennya. Akhirnya yang tadinya listrik 5,4 juta, manajemen lampu juga, komputer juga, yang tadinya 5,4 juta per bulan kita bayar waktu saya pegang itu 1,3. Itu 1,3 saya bayar listrik itu tiap bulannya. Ini juga lumayan itu. Besar. Itu. Lah mengatasi produk expired yang nomor 5, mengatasi produk expired, pengecekan produk secara berkala, kita lakukan pengecekan rutin. Dan pengecekan ini nggak ribet karena barangnya tinggal sedikit. Waktu saya pegang itu kan nggak sedikit, 70-an sekian itu. Untuk meminimalisir produk expired, pengurus melakukan langkah dengan hanya belanja di produk fast moving. Saya belanja memang hanya produk-produk yang jelas laris. Itu hanya jelas laris saja. Jumlahnya juga terukur, artinya setiap sekian hari sekali saja harus belanja kita. Produk expired, menjelang expired biasanya dipromo atau di diskon atau di bundling. Terus kemudian yang sudah sangat tidak laku sementara waktu sangat pendek dijadikan hadiah atau hadiah untuk pembeli. Produk yang masih dikembalikan ya dikembalikan. Lalu kemudian yang nomor 6 mengatasi kehilangan produk. Tadi ya untuk produk atau uang itu, kehilangan uang itu ada pelaporan harian. Tadi sehari 2 kali pelaporan kas, pembelian produknya dari sales mana jumlahnya berapa itu harus dilaporkan, penjualannya hari ini berapa dilaporkan walaupun kita rekapnya, tapi walaupun kita lihat penjualannya berapa itu laba hari ini berapa itu ada karena online. Dan semuanya disertai bukti fisiknya, ada notanya juga. Jadi tak suruh upload notanya juga. Bukan cuman saya habis bayar sales Indofood, nggak bisa. Mana bukti pembayarannya? Sampai seperti itu. Ini. Dan memang tadi ya kemudahan ini saya dapatkan ya setelah posnya itu dibuat online itu.
Yang ketujuh untuk peningkatan penjualan canvassing. Saya membuat brosur sebenarnya waktu itu. Membuat brosur dengan cara apa? Saya beli produk, puluhan produk itu di Salamat. Mohon pakai duit sendiri, bukan pakai duit Alamat. Kita beli produk puluhan di Alfamart, lalu kita bandingkan dengan yang di Salamat, itu selisihnya jauh banget ya Mas. Iya. Kayak sampo misalkan, itu sampo kalau kita jual 21, itu Alfa itu bisa jual 27, 28, itu mahalnya luar biasa. Nah, itu air mineral itu bisa selisih 2000 sama Alfa itu. Dan memang semua produk yang kita beli itu semua lebih murah Salamat. Karena Salamat waktu itu ambil rata-rata kan 10%. 10% ya Mas ya? Iya. Sekitar itu. Iya, rata-rata 10%. Itu atau kadang ya ada yang lebih sih, itu tergantung jenis produknya. Ini itu sampai kita bikin brosur perbandingan Salamat dengan si merah itu untuk canvassing, tapi sayangnya ketika banyak teman-teman datang, produknya tinggal sedikit, akhirnya cari ini nggak nemu, nah, kita mau beli nggak ada duitnya. Yang kedua itu dulu di belakang banyak banget itu gelas, piring itu kita jadikan Bonus. hadiah itu. Nah, pembelian 30.000 dapat gelas, 50.000 dapat piring. Itu. Nah, fasilitas antar jelas ya kita sudah lakukan. Ini. Nah, maka tadi ya itu hal yang kenapa akhirnya tetap harus tutup ya, tadi sudah jelas lah, artinya secara produk tinggal sedikit, lalu kemudian semua utang sales itu kan diselesaikan semua, dari 127 juta itu diselesaikan semua, akhirnya kan produk jadi sedikit sekali, itu jadi sedikit sekali. Terus kemudian produk slow movingnya itu lebih besar daripada produk fast movingnya. 60-70% itu slow moving itu. Di 2 tahun terakhir, ketika kondisinya sudah seperti itu, tapi dengan dirubah manajemennya itu sebenarnya masih mampu bertahan. Cuman kalau untuk operasional dan lain-lain, dan seandainya minat belanja dari anggota itu naik, itu waktu itu masih bisa membukukan keuntungan itu, malah untung walaupun kecil-kecil itu, malah untung yang terakhir. Cuman yang 2 tahun awal ya, 2 tahun sebelum penutupan itu masih bisa untung. Cuman kan nggak mungkin lagi ketika sewa gedungnya itu dulu aja 125 juta untuk 5 tahun ya. Otomatis pasti naik, maka tidak memungkinkan kalau harus dilanjutkan karena biayanya untuk gedung itu sangat besar. Nah, terus langkah pasca penutupannya bagaimana? Ini pasca penutupan toko ini lanjutnya gimana? Itu monggo. Jadi siapa tahu Ini biar diselesaikan. Oke, sekedar. Nah, dibacakan dulu, Mas. Ini lanjut, saya gentenan mendengar. Jadi pasca penutupan toko, pengurus mengumumkan di grup anggota bahwa toko Salamat ditutup dan menjual aset yang dimiliki dan mulai menjual, baik berupa produk sisa maupun peralatan dan perlengkapannya. Kemudian saya punya tabel di sini untuk barang-barang yang sudah terjual. Intinya saya punya data hasil penjualan. Jadi pernah saya share juga di grup. Nah, itu memang saya bikin terpisah. Senilai sampai saat ini itu Rp61.215.000. Kemudian masih ada barang yang masih berpotensi untuk dijual, termasuk salah satunya PDT. Kalau jenengan itu serius Pak, karena itu belum pernah dipakai. Jadi kalau misalnya mau nanti bisa dicoba, kemudian kalau bisa ya nanti bisa nambah ini gitu.
Ya, total itu sekitar 4.200.000 untuk potensi yang belum terjual. Kemudian ada piutang. Itu sesuai itu aja. Iya. Jadi ada Ada piutang terus terang. Jadi itu ada piutang itu sebenarnya gini. Dulu ketika pengelolaan ya ternyata kepala toko manajer. baik belum kepala toko baik zaman Angga ataupun zaman Erwin setelahnya itu ada penggunaan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang akhirnya dulu kayak Mas Erwin katanya sudah clear tapi iya sudah clear katanya itu ada yang dipakai untuk nyicil motor, ada yang pakai untuk servis mobil dan lain-lain. Piutang berapa ke siapa gitu? Nah, enggak ini nah salah satunya itu adalah manajer. Manajer itu yang diutus oleh pengurus untuk ikut ngawasi. Itu ke Pak Amri Wibowo itu tadi. Sisanya berapa? Nilainya sekitar 8 juta. Betul. Saldo belum. Saldo totalnya Bukan di bank BSI itu oh sudah ya? Bank BSI belum ya? Belum. 8 juta. 8 juta. Bentar, Di bank ada. Saya lupa tanya. Ada print out kan? Ada ya? 8 juta berapa itu loh nol-nolnya? 61. Dimasukkan itu yang saldo BSI. Berapa Mas kalau Masih. Dibuka Bang Mamat. Piro totalnya? Nang pas yang. Nang grup. Oh di grup ya? Berarti perjuangannya sudah maksudnya cuma setahun dengan Bang. Saya 8 sebenarnya juta tahun 389 Sebentar, berapa? 8 juta 389.828. Oke. Sudah 9 juta. Piutangnya itu 8 juta 306. Ini yang BSI. Enggak, ini yang piutang di Mas Amri. Iya. 83649. $8.380.000 ya tadi ya. Jadi totalnya 77.900.000. Total piutang. total dana yang Total ada. dana Total dana. yang ada plus piutang. Maksudnya. Aktiva, artinya aktiva. Ya, Total ini aktiva. aduh istilahnya saya nggak. Nggak, kalau neraca istilahnya total aktif yang aktif aja, total aktiva gitu. Berarti Total itu sudah kanan, bentuk total uang. kanan. Ya itu keuangan harus Keuangan. saldo harusnya kita punya sekian. Oh gitu. Yang ini kemudian ditambah potensi penjualan $4 juta. Ini karena yang hadir cuma kita, Pak. Sudah. Jadi cashnya itu 69.579.000. Oke. Kemudian Piutangnya
Ya cash Iya, kan di luar iya. piutang. Iya, di luar piutang. Piutangnya itu 8.364. Oke. Kemudian yang potensi itu sekitar 4 juta. Yang disebut potensi itu apa? Masih ada Oh, barangnya. Betul. Jangan dibilang potensi, langsung aja aktifan gitu aja. Nah, nilainya Anu, Nilainya seharusnya kalau di neraca, nilainya adalah nilai beli dikurangi akumulasi. depresiasi. Dikurangi depresiasi. Nah, Itulah nilai aktifan. Hitungnya Perkara nanti dijual laku berapa, itu nanti akan masuk ke rugi labanya. ya itu berarti perlu perhitungan lagi nih. PDTDW. Oke, kalau sekarang potensi berapa, nilainya berapa? 4.200. Total berapa? 3 poin itu. Eh, Kas, piutang sama potensi itu berapa total? 82 juta. 82. Modalnya anggota berapa? Modal Simpanan pinjam, simpanan pokok, simpanan wajib berapa? kemarin tak kirim ke Total berapa? Yang di BSI sudah dilaporkan. 696 juta total IPIW yang masuk. IPIW itu yang seharusnya dibayarkan oleh setiap anggota itu ternyata tidak sama antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Jadi Yang real aja, yang real sudah diterima aja. Iya. Ya ini 600 itu. Nah, berarti kan ruginya 600 dikurangi 80 itu. Iya. Nah, itulah yang kita bahas aja lebih dalam. Mau gimana gitu. Mau gimana? Itu yang mau gimana itu. Artinya modal anggota yang 600 itu, terus kemudian adanya aktifat cuma 80, itu mau gimana? Apakah anggota mau ikhlas atau mau udah bagi proporsional Ya. atau mau apa itu. Nah, terus kayak satu, yang kedua, untuk mencari korum, nggak mungkin korum dah. Anggota berapa yang datang paling bulan cuma segini kok. Nah, tinggal kita membuat mekanisme, tapi jangan menyalahi ADART dulu gitu. 2 kali undang kayak setelah itu udah selesai nggak selesai tutup dan itu. Nah itu yang kedepan itu kalau menurut saya. Karena kalau menurut saya ini jauh lebih bagus daripada yang tetangganya Mak Sambel nggak jelas itu. Ini jauh lebih bagus, lebih berani ketemu. Gitu. Menurut saya gitu. Kalau yang belakang selesai aja. Sekarang tinggal next step-nya aja yang penting. Investasi Iya. yang paling besar berapa juta Pak? Yang masuk? Tinggal next step-nya aja. Perorangan dari anggota 50 juta. Pak Bahar. Terbesar 50 juta. Pak Bahar juga. Iya. Orang mana itu Pak? Iya di situ sama juga Pak Bahar, Pak. Ya, kan penggeraknya Pak Bahar juga dulu itu. Tinggal gitu aja menurut saya. Jadi pengurus juga nggak terbebani lama. Iya. Masalah selesai udah. Kalau saya gitu. Ya kemungkinan kalau misalkan memang artinya kan begini tadi ya sesuai dengan ketentuan. Makanya saya setuju tadi. Kan panduannya itu adalah ADART kan. Yes. Nah, karena panduannya adalah ADART dan istilah yang kita pakai di sini itu kan memang bukan simpanan tetapi iuran. Memang kita sebut iuran dari awal itu memang tujuannya itu supaya nggak ribet gitu. Iya. Nah, iuran yang disepakati, dan maka seharusnya dana yang ada ya dibagi. Artinya kalau memang mau selesai dibagi kepada sesuai porsi dulu waktu ini harus dihitung. Misal Pak Bahar sekian, berarti prosentasinya sekian, begitu. Memang Itu lebih mudah itu. Enggak, kalau menurut saya biar pengurusan cepat selesai. Iya. Tidak merasa terbebani terus, Betul. tidak dikuyuk-kuyuk di Korum. Dikumpulkan tapi susah dari zaman dulu, itu kan susahnya Pak. Nah, ketika dikumpulkan nggak bisa, kita buat kayak semacam undangan yang note-nya di belakang apabila tidak menyetujui dan tidak korum maka akan kami putus. Karena dari dulu kan kenapa sulit diputuskan kalau Karena di nggak korum. ADART, iya Nggak betul, korum, iya. itu masalahnya nggak bisa itu. Sekarang bikin rapat luar biasa. udah Itu. selesai. Itu yang paling sulit di situ. Kalau saya gitu.
Kasihan di kuyo-kuyo ada yang udah almarhum lagi, yang sana kan tetap aja dikejar. Nggak tega. Perjuangannya sudah. Nah kalau di sini kan saya sebenarnya nilainya kecil, cuma malu aja saya. Cuma berapa 10.000. Ya namanya usaha masih awal ya kan. Dan kita mau perjuangannya kan istilahnya Tadi. ekonomi umat. Tadi, Nah, memang ini masih awal ya kan. Jadi memang gini, terus terang mungkin saya dapat pelajaran luar biasa di Salamat ini, artinya sampai akhirnya tadi terpaksa belajar dari nol itu. Iya. Dari nol sekian tahun akhirnya sampai menemukan maksudnya ini manajemennya harus begini sampai gitu. Sayangnya kan kondisinya sudah seperti ini gitu. Ini akhirnya kita terapkan di tempat yang lain malah bagus semua gitu. Dapat ilmunya. Makanya saya menyatakan begini, apa namanya tadi ya, kondisinya memang agak berbalik. Di sini pengurus berusaha mengumpulkan susah, sebelah pengurusnya yang susah. Nah sekarang kalau menurut saya gini, apakah pengurus masih mau bertahan nunggu sampai korum? Tidak akan pernah tercapai. Bertahan hanya sampai waktu time. Ketika bertahan sampai time mau berapa bulan, kita bikin breakdown time-nya. Itu aja kalau menurut saya. Kalau menurut saya time aja deh. Ya kalau menurut saya Time schedule bikin. saya bisa usul apa enggak Pak? Monggo. Boleh silakan nanti bebas. Bebas. Kalau menurut saya kita minta izin aja sama yang punya dana semuanya. Nah, kita kelola aja, tapi untuk apa? Nah, nanti kan kalau misalnya di situ ada perkembangan kita laporan setiap bulan. Nah, kalau memang bagus otomatis kan nanti enak kayak gitu. Kita punya kepercayaan lagi. Ganti pengurus. Tapi kan itu bukan uang kita. Kita cuma minta izin sama di grup sama yang punya dana kan kayak gitu. Iya nggak bisa kalau izinnya waktu itu nggak bisa, harus rapat gini. pengurus. Itu. Ya, mau bertahan berapa lama deh? Nah, sekarang Pertanyaan saya. Kalau saya pengennya hari ini selesai. Nah, Memang iya. kalau pengen hari ini selesai, maksud saya ya, possible atau impossible? Ya. Karena kita belum mau Terus terang mau- begini, ini Gitu. saya pribadi ya berpendapat ya, karena mohon maaf saya bukan investor, Yes. bukan ini, saya ibaratnya cuman ngomong lah, artinya pendapat saja lah ya, mohon maaf, karena saya nggak ada duit saya di situ. Kalau langsung diputuskan ketika tanpa kita sebelumnya menyampaikan deadline waktu kayak panjenengan Yes. tadi sampaikan, secara hukum nanti kita salah. Yes. Gitu loh. Betul. Maka ketika kita sudah menyampaikan entah itu surat tertulis misalkan Ya. perkara mereka setuju nggak setuju atau apa, maka dianggap setuju. Nah, Gitu. Kalau terus terang nek sekarang diputuskan hanya padahal ini nggak quorum, kalau secara hati kita salah. Kan begitu toh? setuju. Itu loh, kita salah itu secara ada Ya, makanya tadi saya bilang kalau diputuskan sekarang possible atau impossible kan gitu kan. Nah, kalau menurut saya memang sekarang adalah possible tapi berisiko. Kalau menurut saya impossible. Kalau menurut Iya, saya makanya. karena banyak yang dilanggar. Iya. Makanya itu. pertanyaan saya sekarang udah mau berapa lama deh selesai. Nah, Sekarang begitu berapa Dikasih lama? deadline aja ya. Misalnya sampai dengan akhir Desember. Nah, dari akhir Desember ke sini kita bikin time schedule. Informasikan Oh iya, berarti perkara pas itu akhir nyampe tahun. nggak nyampe pokoknya. iya, berarti pas Itu. tutup buku aja itu akhir Oh, tahun. gitu. Itu aja paling ya, biar aman itu loh. Rapatnya ya udah rapat kayak gini aja, tapi di dalam rapat itu apabila tidak menghadiri rapat kami anggap setuju. Satu. Yang kedua, apabila sudah sekian kali tidak memenuhi quorum, maka rapat saya anggap memenuhi quorum. Udah. Ini rapatnya mau berapa kali lagi? Terserah mau dibikin berapa kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ini Maksudnya saja undangannya sudah, itu ini sebagai dasar. Kan yang pada saat ngundang itu kan bisa kelihatan kan yang udah baca atau belum kan. Kalau yang udah baca udah dianggap udah tahu aja kan, perkara nggak datang. Berapa? 200 yang belum Kan alamatnya apa? Setiap anggota ada alamatnya kan? Ya, Coba dan Jangan lewat grup. iya. Maksudnya gini loh, karena dokumen itu harus dokumen fisik ya. Ini enak kita bicara hukum ya. Yes. Dokumen itu harus Setuju. dokumen fisik. Ya. Maka kalau ada alamatnya kita kirim pos saja. Itu loh artinya Ya, biar terkirim semua secara fisik. Boleh. Itu loh. Boleh.
Itu seperti itu. Kan nganter siji-siji repot juga itu, ngantus. Itu kan. Ngeprint banget. Orang ngeprint terus Ya, itu loh. Itu Ya pakai milbridge kan bisa. itu karena memang ya itu sih monggo maksudnya. Tapi ada nggak dokumen tentang alamat terbaru? Ketika pendaftaran gitu Pak, ada nggak? Kayaknya Nggak lengkap. Formulanya nggak bisa. Soalnya gini, Pas mulai input. awal-awal itu saya sama Mas Yono Cuma sih masih aja kayaknya. masih ada. Saya ingat saya bikin saya install aplikasi memang khusus untuk itu, nama, alamat, sama foto KTP. Tapi setelah itu kan dihandle sama Salamarta. Oh, no. Jadi anggota itu nggak ketemu saya. Jadi ke Salamar, terus kemudian udah dapat keanggotaan, ya sudah seperti itu. Jadi datanya masih di komputer kalau bisa. Ada total anggota kan sekitar 250-an ya? Total anggota. Total anggota Nggak nyampe 500-an kayaknya. nggak sampai. Nggak sampai. Itu aja udah banyak yang keluar sebenarnya kalau dari grup. 400-an anggota. Ya kalau artinya kalau anggota sekitar masih di bawah 500. Nggak sampai 300. Terus kemudian kalau memang ada data Nggak nyampe 300. alamat lengkap, bolehlah meng-hire anak SMA yang tahu milmits, suruh ngisi lengkap, kasih dana itu juga nggak apa-apa lah. Artinya kalau di antara kita sibuk semua gitu loh. Tinggal Aslinya- kita bikin konten kalimatnya itu. Apa Pak Slamet? oh, jadi bahasannya kan beliau saya yakin wis sibuk kebiyen kan. Hari ini ya ukur pada baik terkadang sudah lebih parah. Iya. Kita berusaha untuk kemudian melayani anggota itu kan wis kayak Berkali-kali, apa, saya mengadakan berkali-kali. Jadi harapan kami hari ini terakhir ambil keputusannya bahwa hari ini sudah final itu yang menurut saya pun sudah sesuai hukum yang iseng nyalahna ya nur apa jadi hari ini hasil keputusannya apa sampaikan nang forum ana sing komplain langsung sampaikan kalau nggak ada berarti selesai. Ya artinya sekarang final oke. Tapi finalnya adalah kalau menurut saya belum final sampai keputusan. Final bahwa ini kita anggap sudah clear semua, tugas terakhir adalah pada saat besok penutupan, artinya beri surat sekali lagi nggak masalah. Dan itu untuk memenuhi legal formalnya. Karena kita selama ini nggak punya legal formalnya. Nah, misalnya sekarang dinotulenkan bahwa ini akan diundang sekali lagi untuk rapat luar biasa anggota untuk memutuskan bla bla bla. Apabila nggak hadir, yang hadir dan apapun siapapun yang datang dan berapapun jumlahnya dianggap korum. Kalimat itu untuk menutup legal formalnya itu. Kalau nggak seperti ini pun kayaknya juga orang udah pada ikut semua kok. Pak, Udah bubar jadi. koperasi kita itu punya legalitas hukum. Punya, Iya, punya, koperasi kan. punya. Artinya resmi gitu ya. Kalau undangannya online itu bisa nggak? Nyerah. Walaupun di Semua foto jalan gitu. ditempuh aja. Artinya kita bikin surat Enggak, undangannya yang maksudnya kalau dasar hukum undangan online itu tidak berlaku. Itu loh. Bukti ya. Kudu ono fisik gitu. Ya kalau fisik di foto itu Pak, tetap aja online itu Pak. Ya harus ada fisik intinya. Tapi banyak juga yang Karena di luar. Enggak, sekarang untuk urusan dinas saja untuk tanda online itu harus pakai QR. Basicnya kita misalnya basicnya adalah data yang ada di Salamat. Iya. Basicnya itu. Perkara sekarang orangnya pindah kemana-kemana, biarin aja. iya. Yang penting basic data Salamat. Kalau memang mau via pos, itu udah kirim aja via pos semua, perangkok semua. Nah, via pos semua. Nah, nanti pada saat pos mengirim ke tempat tujuan dan tidak nyampe, dia akan balik ke kita. Nah, dasar itulah yang kita sampaikan bahwa kami sudah menghubungi pos, alamat tidak penuhi. Itu kalau yang balik ke kita. Yang nggak balik ke kita berarti dia udah tahu. Cuman dia nggak hadir aja. Iya. Mungkin gitu.